Ya, pada hari ini saya akan membawakan firman mengenai kunci meraih kesembuhan. Oke, sebelum kita mulai, kita akan bersatu dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu sore hari ini, Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang berbicara, Engkau yang berkata ya Tuhan. Engkau yang menanamkan di dalam setiap hati yang mendengarkan firman pada hari ini ya Tuhan. Biar Engkau sendiri ya Tuhan yang menyatakan ya Tuhan segala isi hatimu ya Tuhan. Sehingga setiap daripada kami mengerti ya Tuhan akan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap daripada kami ya Tuhan dibangun imannya ya Tuhan. Karena dasar daripada firman Tuhan sendiri. Kayak berdoa Tuhan saat ini biar Engkau yang mengambil alih ya Tuhan. Acara ini dari awal hingga akhir Engkau yang berbicara, Engkau yang menanamkan setiap firman di dalam hati dan pikiran kami. Dan biar Engkau juga ya Tuhan yang memberikan ya Tuhan iman kepada setiap daripada kami ya Tuhan yang mendengarkan firman ini untuk percaya penuh kepada Engkau Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami serahkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu. Ya, hari ini saya mengambil ayat dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 7. Bunyi firmannya seperti ini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Maka sembuhlah ia. Ya Bapak Ibu, waktu saya baca ayat ini, ya ada satu hal yang menggelitik gitu ya. Maksudnya membuat saya gini, melihat ayat ini bahwa, wah, Hizkia ini berani sekali ya cara berdoanya. Dia mengingatkan Tuhan bagaimana dia telah hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan tulus hati gitu ya. Dan apa yang dia lakukan itu menurut dia itu adalah baik di mata Tuhan gitu ya. Jadi doanya itu doa dengan satu dengan satu pede gitu, dengan satu percaya diri bahwa dia itu sudah hidup setia di hadapan Tuhan, sudah hidup dengan tulus hati. Nah, kalau misalkan orang yang tidak pernah melakukan hal-hal ini, pastinya dia tidak akan merasakan percaya diri pada saat berdoa, pada saat berkata-kata, betul ya. Mungkin di dalam setiap kehidupan kita pun juga seperti itu. Kalau kita sudah melakukan apa yang benar, maka kita akan percaya diri untuk mengatakannya, apalagi kepada publik mungkin ya. Nah, begitu juga dengan Hizkia saat ini. Dia pada saat dia berdoa, dia berani mengatakan bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Jadi akhirnya saya waktu saya baca ayat ini, saya pelajari lagi bagaimana sih Hizkia itu hidup di hadapan Allah gitu. Cara hidupnya bagaimana sih sampai dia tuh bisa berani seperti ini, berbicara seperti ini gitu ya. Istilahnya dia berani untuk menegosiasi dengan Tuhan gitu ya. Dan di sini kita katakan kita lihat juga bahwa di ayat 5-nya langsung tidak pakai tunggu-tunggu lagi sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun, tapi langsung di situ juga Tuhan langsung berbicara lagi kepada Yesaya. Ya, dikatakan telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Jadi di sini terjadi satu perubahan. Yang sebelumnya Tuhan suruh Yesaya itu bilang sama Hizkia bahwa engkau akan mati
dan tidak akan sembuh lagi gitu ya. Tapi setelah mendengar doanya Hizkia, langsung Tuhan itu mengubah keputusannya bahwa dikatakan bahwa engkau akan sembuh gitu ya. Dikatakan aku akan menyembuhkan engkau dan akan memperpanjang umurmu, hidupmu 15 tahun lagi. Dan sampai kejadiannya Hizkia itu sembuh gitu ya. Nah, jadi dari ayat ini kita akan bahas kenapa Hizkia itu bisa begitu percaya dirinya di dalam doanya dia mengatakan seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini respon Hizkia ini yang kita mau pelajari pada sehari ini ya, sesuai dengan firman yang tadi judul daripada firman hari ini bahwa kunci meraih kesembuhan ya. Jadi pada saat Hizkia menerima kesembuhan, apa yang menjadi kunci dia mendapatkan kesembuhan itu? Ya, jadi di sini kita tadi sudah baca, aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Nah, 5 fakta yang membuat Hizkia berani berdoa dengan yakin seperti itu, ya setelah saya lihat dari ayat-ayat sebelumnya, itu ada di dalam 2 Raja-Raja 18 ya. Yang pertama, Hizkia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Itu tercatat di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 3 yang mengatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ya, jadi firman Tuhan sendiri mencatat bahwa Hizkia melakukan apa yang benar. Jadi dia mencontoh kehidupannya Daud dan dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan Hizkia menyingkirkan segala berhala dalam hidupnya. Ya, di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat, dikatakan dialah yang menjatuhkan, ya dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang merebukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ya, jadi Hizkia ini nggak mau kompromi, ya. Hizkia tidak mau kompromi. Dia menyingkirkan segala berhala yang ada di dalam hidupnya, yang ada di sekitarnya, di lingkungannya, di negaranya, ya. Dia singkirkan semuanya. Hizkia ini raja ya, Bapak Ibu ya. Jadi dia singkirkan semuanya, dia jauhkan semua bukit-bukit pengorbanan. Dia tidak mau Tuhan itu eh, memiliki saingan yang orang-orang sembah gitu ya. Nah, jadi tuh Hizkia tidak mau seperti itu. Hizkia mau bahwa negaranya, masyarakatnya, rakyatnya itu hanya menyembah kepada Tuhan. Ya, jadi itu dipandang baik di mata Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia menyingkirkan segala berhala dalam hidupnya. Lalu yang ketiga adalah Hizkia percaya penuh tanpa keraguan kepada Allah. Dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 5 dikatakan, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Jadi dikatakan bahwa ia percaya kepada Tuhan. Ya, jadi tidak ada lagi yang lebih percaya daripada Hizkia ini gitu ya di antara semua raja-raja Yehuda. Dia yang paling beriman, dia yang paling percaya. Ya, dikatakan tidak ada lagi yang sama seperti dia. Jadi imannya itu percaya banget sama Tuhan dengan tanpa keraguan sedikit pun. Lalu yang keempat dikatakan Hizkia tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dia memegang teguh perintah Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 18 ayat ke-6 dikatakan, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Jadi dia tidak menyimpang, dia ngikutin apa perintah Tuhan, dia pegang teguh, dia nggak menyimpang, dia nggak memakai pikirannya sendiri, dia tidak memakai rencananya sendiri, tapi dia benar-benar berpaut kepada Tuhan. Dia benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, dan yang kelima dikatakan Hizkia mendapatkan penyertaan Tuhan. Beruntung, diberkati. Ya, di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-7 dikatakan maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak takluk kepadanya. Jadi karena yang dilakukan oleh Hizkia ini gitu ya, segala sesuatu yang baik, saya balik sebentar ke slide sebelumnya,
bahwa Hizkia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, Hizkia menyingkirkan segala berhala dalam hidupnya, Hizkia percaya penuh pada Tuhan tanpa keraguan, dan juga Hizkia tidak menyimpang dari jalan Tuhan, memegang teguh perintah Tuhan, hatinya berpaut pada Tuhan, maka Hizkia mendapatkan yang namanya penyertaan Tuhan. Beruntung dan diberkati. Wah, rupanya Bapak Ibu pada saat saya baca baca ceritanya tentang Hizkia ini gitu ya. Rupanya itu yang membuat Hizkia itu pada saat dia berdoa pada Tuhan, dia berdoa dengan berani. Kenapa? Karena dia yakin imannya kepada Tuhan. Dia yakin hidupnya udah benar di hadapan Tuhan. Hizkia ini benar-benar dia bisa mempertanggungjawabkan gitu ya. Apa yang dia doakan itu dia bisa pertanggungjawabkan bahwa dia sudah hidup taat, dia sudah hidup tulus hati, dia sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu dia berani pertanggungjawabkan itu semua. Kenapa? Karena memang dia sudah menjadi yang namanya pelaku firman. Ya Bapak Ibu, makanya dikatakan poin yang kelima, Hizkia mendapatkan penyertaan Tuhan. Beruntung dan diberkati. Pada saat dia berperang, dia menang gitu ya. Ada penyertaan Tuhan atas dia gitu ya. Dia sampai Raja Asyur pun tunduk pada dia. Nah, jadi ini yang terjadi pada Hizkia. Nah, makanya pada saat Hizkia berdoa, pada saat dia sakit dan dinyatakan oleh Tuhan dia akan mati gitu ya. Waktu itu dia dikatakan dia memalingkan wajahnya gitu ya ke tembok dan dia berdoa, dia berseru sama Tuhan, dia berdoa dengan yakin, dia mengingatkan Tuhan lagi bahwa dia sudah hidup benar di hadapan Tuhan, dan seketika itu juga hati Tuhan langsung berubah. Langsung diberikan kesempatan lagi untuk Hizkia untuk menerima kesembuhan. Nah, jadi kita berkaca Bapak Ibu dari pengalaman yang dialami oleh Hizkia. Apakah hal-hal yang di dalam kehidupan Hizkia itu sesungguhnya sudah ada dalam kehidupan kita atau belum? Seringkali pada saat kita mengalami sakit, yang kita inginkan adalah sembuh, betul ya Bapak Ibu ya? Itu sudah pastilah, sudah pasti pada saat kita sakit, kita maunya sembuh. Apalagi kalau sakitnya sakit yang cukup parah gitu ya, pasti kita mau segera bisa sembuh gitu ya, untuk tidak perlu lagi minum obat, tidak perlu lagi menjalani pengobatan ya. Nah, berkaca daripada Hizkia gitu ya. Kalau kita menginginkan kesembuhan, apakah kita sudah mengalami, kita sudah menjalani kehidupan yang Hizkia lakukan di dalam kehidupannya, di dalam mengikut Tuhan? Ya, menurut saya ini adalah kuncinya. Ini adalah kuncinya bagaimana Hizkia mendapatkan kesembuhan, mendapatkan lagi kehidupan 15 tahun lagi yang diberikan oleh Tuhan, perpanjangan umur buat Hizkia. Nah, itu semua karena apa? Karena Hizkia sudah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, yuk saya mau mengajak kita semua saat ini untuk kita merenungkan kembali. Ya, dari 5 poin yang dilakukan oleh Hizkia, apakah itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita? Yang pertama, apakah kita sudah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan? Ya, di dalam Yohanes 9 ayat 31 dikatakan, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau kita mendapatkan kunci kesembuhan itu, pertama, lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau masih ada dosa yang mungkin menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, bertobat. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hanya orang-orang saleh dan yang melakukan kehendak Tuhan, ya, itu yang benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau kita melihat kembali diri kita. Kalau masih ada dosa yang menghalangi, singkirkan semua dosa itu. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lalu yang kedua, menyingkirkan segala berhala dalam hidup kita. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 21, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Berhala itu tidak hanya bicara mengenai menyembah patung atau menyembah allah-allah lain selain Tuhan kita, ya. Itu bukan hanya bicara seperti itu, tapi berhala itu ada banyak hal dalam hidup kita. Apakah uang menjadi berhala kita? Apakah pekerjaan menjadi berhala kita? Apakah keluarga menjadi berhala kita? Ataukah hobi menjadi berhala kita? Ataukah hal-hal lain menjadi berhala kita? Untuk zaman sekarang ini mungkin
banyak sekali godaan-godaan yang ditawarkan oleh dunia gitu ya. Yang terkadang tuh anak Tuhan tidak menyadari bahwa dia sudah terperangkap di dalam kehidupan yang menyembah berhala. Kenapa? Karena kalau setan datang kepada kita yang mungkin sudah mengenal firman Tuhan gitu ya, menyuruh kita melakukan hal-hal yang buruk, mungkin kita tidak akan mau. Yang bertentangan dengan Alkitab mungkin kita tidak akan mau. Tapi setan bisa memberikan berhala-berhala lain dalam hidup kita. Ya, setan bisa memberikan hal-hal yang tidak prioritas dalam hidup kita menjadi prioritas buat kita, sehingga Tuhan bisa tersingkirkan daripada hidup kita. Nah, itu adalah berhala dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi di sini, ayo kita mau ajak kita semua memikirkan kembali. Ada nggak hal-hal yang selama ini kita lakukan menurut kita lebih penting daripada Tuhan? Kalau ada, berarti itu adalah berhala dalam hidup kita. Singkirkan, buang jauh-jauh, hancurkan. Jangan mau lagi kompromi, berbuat dosa dengan menyembah berhala-berhala yang bukan Tuhan. Jadi di sini saya mengajak kita semua untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah masih ada berhala di dalam kehidupan kita? Lalu yang ketiga, percaya penuh tanpa keraguan kepada Allah. Di dalam Matius 13 ayat 58 dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ini Matius 13 ini pada saat Tuhan Yesus masih ada ya di muka bumi, melakukan banyak mujizat, tapi Tuhan Yesus tidak banyak melakukan mujizat di tanah kelahirannya. Kenapa? Karena orang-orang di sana melihat, mereka tahu Tuhan Yesus dari kecil, jadi mereka tidak percaya sama Tuhan Yesus gitu ya. Maka dikatakan di sini karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ya, jadi kalau ada ketidakpercayaan, maka kita tidak akan melihat yang namanya mujizat. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat yang namanya mujizat kesembuhan, percaya penuh sama Tuhan, beriman tanpa keraguan sedikit pun. Kalau masih ada keraguan, maka kita tidak akan bisa melihat mujizat kesembuhan itu terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi ini dari 3 poin ini ya, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, menyingkirkan segala berhala dalam hidup kita, dan percaya penuh tanpa keraguan kepada Allah, iman yang teguh kepada Tuhan. Ya, lalu ada 2 poin lagi, yaitu yang keempat adalah tidak menyimpang dari jalan Tuhan, memegang teguh perintah Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 22 sampai 23 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, Bapak Ibu, jadi di sini kalau sudah ngikut Tuhan, jangan menyimpang lagi. Jangan lihat lagi ke kiri dan ke kanan. Begitu banyak mungkin tawaran di luar sana ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa kasus hal yang saya pernah layani gitu ya. Sudah percaya sama Tuhan. Ya, lalu kembali ke kampung halaman gitu ya. Orang kampung bilang, "Oh, pergi aja tuh ke dukun saya sana tuh, orang pintar yang di sana, dia bisa nyembuhin kamu." Akhirnya hatinya bercabang. Ya, sebelumnya dia sudah tahu bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Akhirnya pergilah ke orang pintar gitu ya. Nah, hal itu akhirnya membuat dia tidak bisa menerima yang namanya kesembuhan. Kenapa? Karena dia menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu pada saat sakit ya, begitu banyak sekali hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Oh, coba ini, oh coba itu, coba ini, coba itu, ya. Nah, Bapak Ibu di sini perlu satu pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus supaya hati Bapak Ibu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Begitu juga dengan pengobatan. Kalau Bapak Ibu sudah percaya penuh pada Tuhan, maka pada saat menjalani pengobatan, Tuhan akan menunjukkan pengobatan apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Kalau memang Bapak Ibu sudah melakukan pengobatan secara medis gitu ya, eh, maka jangan dibarengi dengan melakukan pengobatan secara tradisional ya, karena itu akan bertentangan di dalam tubuh Bapak Ibu sendiri gitu ya. Nah, jadi itu bicara mengenai eh, secara hal fisiknya ya Bapak Ibu ya. Tapi secara hati pun juga seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan menyimpang kepada jalan lain yang ditawarkan di luar sana, bertemu dengan orang pintar dan lain-lain.
ya, tapi teguh berpegang. Kita harus memiliki hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh gitu ya, supaya hati kita itu tetap murni, memiliki hati nurani yang murni, yang dibersihkan daripada segala kejahatan, supaya kita bisa melihat bahwa kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi yuk saya mau ajak Bapak Ibu supaya tidak mudah terombang-ambing dengan tawaran-tawaran di luar sana. Mantapkan hati untuk tetap berpegang pada Tuhan. Ya, pada Tuhan Yesus saja. Ya. Lalu yang nomor 5 adalah penyertaan Tuhan akan ada dalam hidup kita. Seperti Hizkia, hidupnya itu selalu beruntung, diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Begitu juga yang akan terjadi pada kehidupan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengandalkan Tuhan dalam hidup, menjauhkan semua berhala dalam hidup, tidak menyimpang dari jalan Tuhan, ya, selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu akan ada di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ya, jadi Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Kasih-Nya yang akan diberikan dalam kehidupan kita. Kebenarannya itu yang akan menuntun kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Damai sejahteranya yang akan diberikan pada kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi saya percaya kalau kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, 5 hal ini adalah kunci, Bapak Ibu. Kunci untuk Bapak Ibu bisa meraih kesembuhan tersebut, ya. Di dalam 2 Raja-Raja ayat 20 pasal 20 ayat 5 sampai 6a dikatakan, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Doa dan ratapan Hizkia telah menggugah hati Tuhan, sehingga tergerak oleh belas kasihan. Hati Tuhan itu menjadi terenyuh gitu ya Bapak Ibu ya, mendengar doanya si Hizkia. Kenapa? Karena Tuhan teringat bagaimana Hizkia hidup benar di hadapan Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu pada saat kalau kita sudah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, pada saat kita datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita mengetuk pintu hati Tuhan. Kita bisa menggugah hati Tuhan. Dan Tuhan juga bisa melihat dan Tuhan juga bisa memberikan belas kasihannya kepada kita. Bapak Ibu, jangan khawatir apapun sakit yang dialami oleh Bapak Ibu saat ini. Dari sakit yang mungkin biasa, dari sakit yang mungkin lebih parah atau yang sangat parah sekalipun. Saya percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Semua sakit penyakit itu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau lihat apakah kita sudah memegang kunci kesembuhan itu atau belum. Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Itu yang Tuhan mau lihat. Jadi Bapak Ibu, di balik semua yang Bapak Ibu lakukan saat ini, cari Tuhan. Kejar Tuhan. Jangan kejar berkatnya, jangan kejar kesembuhannya, tapi kejarlah Tuhannya, carilah Tuhannya, sampai hati Tuhan itu tergerak melihat Bapak Ibu, melihat apa yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan, sampai hati Tuhan itu tergerak, dan Tuhan memberikan kesembuhan pada Bapak Ibu. Ya. Satu hal Bapak Ibu bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang bisa mengubahkan masa depan kita. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan kesembuhan untuk sakit penyakit yang sedang dialami oleh Bapak Ibu saat ini. Kunci untuk meraih kesembuhan sudah diberikan oleh Tuhan kepada Anda. Apakah Anda sudah menggunakan kunci itu dengan benar? Kalau Anda memiliki satu kunci untuk mendapatkan harta karun yang begitu berharga, tapi Anda tidak pernah memasukkan kunci itu, Anda tidak pernah mengambil satu langkah untuk membuka peti yang di mana kunci itu sudah Anda miliki, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan yang namanya kesembuhan itu sendiri.
Tapi saya percaya Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu sudah memegang kunci tersebut dan Bapak Ibu melakukannya dengan benar, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan yang namanya harta yang luar biasa daripada Tuhan, yaitu harta kesembuhan untuk Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Atau kan itu adalah jawaban daripada doa-doa yang selama ini Bapak Ibu sedang gumuli di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya, kunci itu sudah ada. Sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa menggerakkan, untuk kita bisa memakai kunci itu dengan benar? Ya, dimulai dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Oke. Ya, saya selesai sampai di sini Bapak Ibu. Saya akan berdoa saat ini untuk Bapak Ibu semua. Untuk Bapak Ibu yang mau untuk didoakan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah kunci utama dalam kehidupan kita, di mana kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita akan diubahkan pada saat kita membuka hati kita datang kepada Tuhan. Untuk Bapak Ibu yang mau untuk berdoa menerima Tuhan Yesus, bisa ikuti doa saya dengan suara yang keluar. Ya, tetap di mute. Oke. Mari saya akan berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa. Ampuni saya Tuhan. Kalau selama ini Tuhan, saya sudah melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan. Kalau selama ini banyak berhala-berhala di dalam hati dan hidup saya. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya Tuhan. Saya mau mengaku Tuhan, saya adalah orang berdosa dan saya memerlukan Tuhan dalam kehidupan saya. Tuhan, masuklah dalam kehidupan saya, bertahtalah dalam hidup saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya berdoa Tuhan saat ini Tuhan, saya mau membuka hati dan hidup saya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun hidup saya, supaya mulai daripada hari ini Tuhan, saya menjadi anak Tuhan, yang dipimpin hidupnya di dalam kehidupan, di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya percaya Engkau sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya Tuhan. Bertahta dan pimpin kehidupan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan mendoakan kembali untuk Bapak Ibu, untuk yang sakit, bisa taruh tumpangan tangannya, tangan kanannya di bagian yang sakit, saya akan doakan saat ini. Mari kita berdoa untuk kesembuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada sakit penyakit yang lebih besar daripada kuasa-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu yang terlebih besar ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan. Engkau lihat Tuhan tangan-tangan yang ada ya Tuhan. Yang pada saat yang mereka letakkan ya Tuhan pada tubuh yang sakit ya Tuhan. Pada bagian yang sakit saat ini. Kami perkatakan saat ini kuasa bilut-bilut darah Yesus menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus membungkus akan setiap orang yang sakit saat ini, membasuh setiap yang sakit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya perkatakan semua sakit penyakit, sakit jantung, sakit ginjal, diabetes, darah tinggi, tumor, kanker, mata yang sakit saat ini, stroke, sakit kulit, batu empedu, autoimun, lever, semua sakit-sakit lainnya. Kami perkatakan saat ini disembuhkan dengan bilur-bilur darah Yesus. Semua sakit penyakit kami perkatakan sudah tidak ada lagi. Diangkat, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami percaya Tuhan, biar Engkau sendiri Tuhan yang berbicara di dalam setiap hati ya Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, supaya setiap hati ya Tuhan melihat bahwa kunci kesembuhan sudah diberikan kepada mereka, biar mereka melakukan ya Tuhan apa yang menjadi bagian mereka ya Tuhan, dan biar apa yang dilakukan ya Tuhan menjadi satu kesenangan di hadapan-Mu ya Tuhan, menjadi sesuatu yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang bekerja Tuhan di dalam setiap hati dan setiap hidup yang ada ya Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, kami percaya kehidupan
kesembuhan sudah terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat kesembuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit sudah tunduk di bawah kaki Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami perkatakan, mujizat kesembuhan itu sudah kami terima saat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba selesai Tuhan sampai di sini, tapi hamba percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu masih tetap bekerja, Engkau masih terus bicara ya Tuhan, Engkau masih terus ya Tuhan berperkara kepada setiap hati ya Tuhan. Biar setiap orang yang mendengarkan firman ini ya Tuhan, terus ya Tuhan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, dan biar hidup mereka diubahkan ya Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan semakin dimurnikan hatinya ya Tuhan hanya untuk Engkau. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, kami serahkan semua doa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.